Assalamualaikum, halo bro, jumpa lagi nih bro ya. Di hadapan saya kali ini ada Infinix GT20 Pro ya, HP paling gaming dari Infinix untuk saat ini ya. Dan Infinix GT20 Pro ini di launching pada bulan April ya, tapi saya baru bisa review nih di bulan Juni ini ya. Tapi nggak apa-apa ya, terlambat sedikit nih. Nah ini ya Infinix GT20 Pro ini, selain yang ini ada yang satunya ya, limited edition itu, yang itu yang boxnya besar ya. Dan untuk yang limited edition itu ada banyak bonus ya, ada cooling fan juga dan yang lainnya ya. Dan yang ini nih, ini harganya nih ya 4.399.000 ya. Dan ini dia ada tulisan MDL ya, MLBB Development League Indonesia ya. RAM aslinya ini 12 GB ya, bisa diekspansi lagi 12 GB jadi totalnya 24 GB ya. Official gaming phone of MDL ya. Dan ini bagian samping, dan bagian samping sebelah sini juga sama nih ya. Terus bagian sini ya stiker IMEI. Di bagian belakangnya ini ya, ini keterangannya, chipsetnya Dimensity 8200 Ultimate 4nm 5G prosesor ya. Terus ini gaming display chip ya. Terus bezel-less nih, bezel yang sangat tipis dengan refresh rate 144 Hz, cyber mecha design, stabil frame rate, dan clean and pure OS ya. Oke, langsung kita buka nih ya. Ini boxnya nih beda nih, jadi agak ribet sedikit nih ya. Ini di dalamnya ini ada gambar piala ini ya, EPL ini, Liga Inggris ini, Piala Premier League ya. Dan ini dia bro boxnya ya, kotaknya yang di dalam tadi. Dan ini ada tulisan Outplay the Rest ya. Dan sebelah sini juga sama nih, Outplay the Rest, dan cara bukanya pun beda nih bro ya. Ini ala-ala gaming gitu ya. Dan langsung kita cek ya. Kita buka nih ya, ini. Dan ini unitnya nih ya. Ini di plastiknya ini juga sama ini ya keterangannya, Dimensity 8200 Ultimate ya. Dan nanti dulu ya, kita cek kelengkapannya dulu nih. Dan ini kelengkapannya nih seperti biasa ya. Ini ada SIM ejector ya, ini SIM ejector, terus buku panduan, casing, dan tempered glass ya. Ini dia nih bro ya, ini casingnya ya, hard case-nya. Ini gaming banget nih, mantap nih bro ya. Ini yang warna hitam ini ya. Untuk adaptor chargernya nih, ini 45 watt ya. Dan ini kabel USB Type C. Dan ini bentuknya L gitu ya, biar mudah bagi gamer ya, sambil main sambil ngecas ya. Dan ini dia nih bro, ini dia tampilan belakang dari Infinix GT20 Pro 5G ya. Ini desain belakangnya ini ya, futuristic gaming gitu ya, gaming futuristik gitu. Terus ini ada lingkaran di sini nih, nanti lampu RGB-nya ya bisa menyala ya, nanti kita tes ya. Dan ini hampir mirip-mirip yang terdahulunya ya, Infinix GT10 Pro. Ini mengkilap-mengkilap gitu ya, mantap nih. Ukurannya nih bro ya, ini hampir standar aja ya, standar HP-HP lain.
ketebalannya nih 88,1 mm dan bobotnya nih 187 gram ya. Jadi ya standar HP biasa lah ya. Dan ini sidik jari sudah di layar ya, fingerprint on display. Dan ini bahannya masih dari polikarbonat ya, kayaknya plastik ya. Ini untuk frame sampingnya juga dari plastik juga ya, jadi mudah kotor ini ya. Dan ini ada tombol power, volume. Terus di bagian bawah ini ya, ini ada speaker, port USB Type C, terus ada satu lubang mic ya, dan slot SIM nih. Dan bagian samping sini polos nih. Di bagian atas ini ada speaker lagi ya, dual speaker, terus ada logo JBL nih, dan ada infrared blaster juga, terus ada lubang mic ya, kecil nih. Untuk kamera belakangnya nih ya, ini kamera belakangnya nih 108 megapiksel ya, PDAF OIS. Kamera keduanya 2 megapiksel untuk makro, kamera ketiga juga 2 megapiksel untuk kamera deep ya. Dan ini ada LED plusnya juga ya. Lanjut kita cek gini slot SIM-nya nih. Dan ini dual nano SIM ya, dual SIM bolak-balik, dan tidak ada slot untuk memori SD ya, memory card. Nah sekarang kita tes nih ya, kita pasang nih casingnya tadi ya. Gimana nih kalau dipasang casingnya nih ya. Nah jadi gini nih bro ya, mantap nih, gaming nih ya, gaming banget nih ya. Oke langsung saja nih bro, kita hidupkan nih layarnya ya, Infinix GT20 Pro ini. Dan biasanya nih kalau dihidupkan ini menyala nih lampu RGB nya nih ya. Dan ini dia menyala nih ya, menyala abangku. Dan ini bisa disetting ya, bisa disetting untuk panggilan dan lain-lain ya, untuk game juga. Dan ini dia nih bro ya, ini tampilan paling awal dari layar Infinix GT20 Pro nih ya. Layarnya berjenis AMOLED FHD Plus ya, dengan lebar 6,78 in, dengan refresh rate yang tinggi nih 144 Hz ya, dengan bezelnya yang sangat tipis nih bro ya. Dan ini tampilan temanya pun ya, ini gaming banget nih bro. Kurang tahu juga nih robot apa nih ya. Dan ini bezelnya ya, samping atas bawah ini sangat tipis ya. Kalau saya cek di situs resminya Infinix ini, rasio screen to bodinya ini 93% ya. Jadi sangat tipis nih untuk bezelnya nih. Karena ini refresh rate-nya yang tinggi nih ya, 144 Hz. Jadi untuk scroll nih sangat mulus ya, tidak ada patah-patah ya. Kalau untuk nonton video nih bro ya, ini layarnya nih sangat nyaman di mata ya. Bezelnya tipis bro ya, terus bening juga tajam ya, karena resolusinya tinggi nih bro ya. Resolusinya 1080 kali 2436 piksel ya, dengan 388 ppi density ya. Jadi sangat nyaman nih untuk nonton video. Untuk perlindungannya nih bro ya, ini Infinix GT20 Pro ini sudah rating IP54 ya, dan juga sudah support NFC ya. Kamera selfie-nya nih bro ya, ini 32 megapiksel, dan perekaman videonya maksimal di kualitas 1440 piksel ya, di 30 fps.
kita cek nih navigasi bagian atasnya nih. Dan ini ya, ini ada pengontrol jarak jauh nih ya, remote nih ya, bisa dijadikan remote karena ada infrared blasternya nih ya. Dan terus untuk kecerahan maksimalnya nih, peak brightnessnya nih, ini maksimal 1300 nit ya. Oke, lanjut bro, kita cek ke pengaturan nih tentang perangkat ya, tentang ponsel. Ini dia XOS nya nih, versi XOS 4GT ya, versi 14.00 nih ya. Chipsetnya nih ya, chipset gaming ya, ini MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Ini RAM-nya tadi ya, yang katanya 24 GB tadi ya, di depan kotaknya tadi. Ini sebenarnya cuma 12 GB ya, tapi bisa diekspansi lagi RAM virtual 12 GB ya, jadi totalnya 24 GB ya. Dan ini versi Androidnya 14 nih. Dan lanjut kita ke layar dan kecerahan ya, ini dia nih ya. Untuk kecerahan maksimalnya tadi 1300 nit ya, dan untuk refresh rate nya nih, ini maksimal 144 Hz ya. Ada 3 pilihan nih. Dan ini ada mode sentuhan ultra juga nih. Dan ini ya, ada fitur-fitur spesialnya juga nih. Ini ada dynamic bar-nya, terus jendela mengambang ya, panel pintar juga, mode game juga ada, dan lain-lain ya. Terus ini ada ini ya, anti intip juga nih. Mungkin kalau dari samping ini kurang kelihatan ya layarnya. Oke bro, saatnya kita tes game nih bro ya. Nih kita tes Mobile Legend dulu ya, karena memang game-game lain saya juga kurang paham juga gitu ya. Dan ini ada mode gamenya ya, navigasi mode gamenya kurang paham juga gitu. Ada performanya gitu ya, terus ada baterai juga. Dan harap maklum nih bro ya, saya mainnya masih di klasik nih ya. Dan ini ya, kayaknya memang lebih nyaman mainnya ya, gerakannya gitu lebih lincah sedikit ya. Mungkin karena memang chipsetnya ini ya, chipset gaming ini MediaTek Dimensity 8200 Ultimate ini ya. Dan ini frame rate nya support di ultra ya, terus grafisnya juga support di ultra nih. Dan katanya ya, ini di game PUBG juga support di 120 fps ya, tapi saya kurang paham ya di game PUBG. Oke lanjut, saya tes juga nih di game balapan ya, di game Need for Speed ya. Ini saya juga kurang paham juga nih ya, harap dimaklumi ini ya kalau nabrak mulu nih. Dan untuk grafisnya nih ya, memang sangat bagus nih. Dan ya mainnya gini ya, untuk grafis sangat bagus, cuman yang mainnya aja kurang bagus nih ya. Nah sekarang kita tes nih ya audionya nih, yang dual speaker ini yang katanya kolaborasi sama JBL ini.
Dan itu tadi ya audionya, ya tidak jelek juga ya, lumayan bagus lah ya. Sekarang kita ke kamera belakangnya nih bro ya, ke kamera utamanya nih. Ini kita tes dulu nih, kita tes sekali jepret dulu ya. Dan ini hasilnya ya, untuk detailnya sangat dapat nih ya. Tapi kayaknya untuk warna ini ya, ini warna kayaknya memang Infinix begini ya. Kamera dari kebanyakan Infinix itu warna agak sedikit ya, sedikit lebih over dari objeknya ya, dari aslinya gitu. Dan ini ya, ini tidak ada mode ultrawide-nya ya, mode 06 atau mode 05-nya tidak ada nih. Dan kita tes nih 3 kali zoom-nya ya. Ini pas kita ubah ke 3 kali zoom, ini warna agak berubah sedikit nih ya. Warna meja ini ya, ini agak berubah jadi ke biru-biruan sedikit ya. Dan kalau kita kembalikan ke posisi normal gitu, dia akan baik lagi nih ya. Nah ini ya. Nah sedangkan untuk maksimal zoomnya nih ya, ini maksimal zoomnya 10 kali nih ya. Cukup jelas nih hasilnya ya. Nah di kamera belakangnya ini ada menu-menunya nih ya. Ini ada video ganda ya, terus ada mode potret juga, mode super malam juga ada nih. Dan kita cek di lainnya ini ya, ini ada selang waktu, gerak lambatnya, skysop, dokumen juga, panorama, super makro ya. Dan kita tes ini di mode pro ini ya, ini di mode pro kita tes. Dan ini hasilnya bagus nih ya, lebih bagus dari yang tadi kayaknya nih ya. Oke lanjut kita ke perekaman videonya nih ya, untuk kamera belakangnya ini. Dan untuk perekaman videonya nih maksimal bisa di kualitas 4K ya, 4K 60 fps ya. Dan untuk stabilisernya ya, fitur ultra stabilnya nih bisa dipakai di 1080 60 fps ya, 1080 30 fps, bahkan sampai di kualitas 4K 30 fps ya. Tapi untuk kualitas 4K 60 fps nya nih tidak bisa ya, fitur ultra stabil. Nah ini dia nih bro ya, ini hasil foto-foto di luar ruangannya nih ya, ini di mode potret nih ya. Untuk warna bagus nih ya, warna langit juga tidak terlalu over nih ya untuk warnanya nih. Untuk di luar ruangan ini kayaknya lebih bagus nih. Dan ini di mode normal nih, ini 2 kali zoom, ini 3 kali zoom ya. Dan ini di mode normal juga nih. Dan nah yang ini mode makronya ya, jadi untuk foto-foto di luar ruangan nih bagus nih ya. Hasil foto-foto di malam harinya juga sangat bagus nih bro ya, bersih, terang. Ini pakai mode super malam nih ya. Dan yang ini bro, ini hasil foto-foto selfie-nya nih bro ya. Untuk warna ya bagus nih ya, lumayan bagus nih. Dan ini bro, ini dia hasil perekaman videonya nih di kualitas 1080 60 fps nih ya. Ini mulus nih ya, lumayan mulus, lumayan smooth ya, lumayan stabil juga nih. Untuk warna juga bagus juga nih ya, warnanya tidak over nih, tidak berlebihan ya warnanya. Untuk detailnya juga dapat nih ya. Ini Infinix GT20 Pro ini memang lebih bagus ya kalau menurut saya nih, daripada
Infinix yang lainnya ya. Untuk hal perekaman video nih lumayan stabil dan detailnya juga dapat nih ya. Dan yang ini juga nih bro, ini perekaman di kualitas 4K nih ya, 4K 30 fps nih, juga bagus nih ya, lumayan smooth juga nih, stabil juga nih ya. Padahal ini di kualitas 4K ya, 4K 30 fps nih, karena di kualitas ini untuk ultra stabilnya bisa dipakai juga nih ya, masih bisa dipakai. Jadi hasil videonya stabil nih ya, lumayan stabil, tidak ada guncangannya. Nah sedangkan yang ini bro, ini perekaman video di kualitas 4K 60 fps nya nih bro ya. Ini agak guncang nih karena ultra stabilnya tidak bisa diaktifkan ya di kualitas 4K 60 fps ini. Guncangannya lumayan ada lah ya, tapi detailnya nih bro ya masih sangat dapat nih. Ini dia nih, keren ya, tapi agak guncang tadi ya, tapi tetap bagus sih ya hasilnya kalau menurut saya nih. Nah yang ini bro, ini rekaman di malam harinya nih ya, rekaman video di malam hari dengan kualitas 1080 60 fps nih ya. Dan ini ultra stabilnya aktif nih ya, hasilnya bagus nih ya. Ini lumayan terang, terus juga lumayan smooth ya, gerakannya lumayan mulus nih ya. Dan ini yang terakhir bro, ini perekaman video di malam hari di kualitas 4K 30 fps nih ya, juga cukup bagus nih, cuman agak ada ngeblur sedikit ya ketika kita gerak gitu. Terang juga, lumayan bagus. Dan akhirnya ya sampai di sini dulu bro review kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan wassalam.